Su Yangxi. Su Yangxi, Putri Sulung Su Corporation. Aku hamil. Aku sarankan kamu, ceraikan Hui Chen. Song Yi, pacar baru Lu Huaichen. Cepat. Tidak mungkin baginya membiarkan anak kita menjadi tidak sah. Jika kamu ingin pergi dengan sedikit harga diri, aku sarankan kamu pergi secara sukarela. Kamu bilang kamu hamil anak. Lu Huaichen? Tidak mungkin. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Tadi malam, Hui Chen tidak pulang. Kamu tahu di mana dia? Dia ada di ranjangku. Hui Chen punya banyak pekerjaan di perusahaannya. Wajar jika sesekali lembur. Karena kita sudah menikah, aku akan memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Dan tolong, Nona Song, jangan coba menabur perselisihan dalam pernikahan kami. Nona Su, apakah kamu masih menipu dirimu sendiri? Jika kamu begitu yakin, dia akan menceraikanku demi kamu. Apakah kamu masih akan datang memohon padaku tanpa malu? Menurutku kamulah yang menipu dirimu sendiri. Kamu. Lepaskan aku. Aku pribadi akan membiarkanmu melihat di hati Hui Chen. Kau dan aku. Siapa yang lebih penting? Kakak Hui Chen. Lu Huaichen, Direktur Utama Su Corporation. Sedang menjalani operasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lu, dia dan Nona Sang sama-sama kehilangan banyak darah. Dan mereka berdua memiliki golongan darah langka. Bank darah kehabisan stok. Bagaimana dengan rumah sakit lain? Cepat ambil. Tidak ada waktu. Maaf, Tuan Lu. Ambil darah Su Yangxi untuk menyelamatkan Song Yi dan anak itu. Baiklah. Lu Huaichen. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. 1 tahun kemudian. Anakku, ibu tidak melindungimu dengan baik. Ibu pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Su Yangxi, kau baru saja kembali dari ambang kematian. Tubuhmu masih relatif lemah. Pastikan untuk menjaga dirimu setelah keluar dari rumah sakit. Baik. Setelah kau mengganti pakaianmu, temui dokter untuk menandatangani dokumen. Jaga dirimu baik-baik. Nyonya, Direktur Utama Gu meminta kami untuk membawamu kembali. Tidak, Direktur Utama Gu. Siapa kamu?
Lepaskan aku. Pria bermargalu itu sudah memutuskan untuk membiarkanku mati. Mau dibawa kemana aku? Cheng Yangxi, kami memberimu muka karena ada orang luar memanggilmu nyonya. Nana, pelayan keluargaku. Sekarang kau sudah di mobil, jika kau terus membuat masalah, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Cheng Zixi. Cheng Yangxi, nona muda keluarga Cheng. Halo, namaku Su Yangxi. Siapa namamu? Namaku Cheng Yangxi. Aku adalah istri dari Gu Qinghan. Direktur utama Gu yang kamu sebutkan adalah Gu Qinghan dari Gu Group? Ya, apakah kau sudah gila? Sebelumnya, kau mengejar tuan kami seperti orang gila. Mengapa kau Xiao Ya, pelayan keluargaku. tiba-tiba lupa hari ini namanya? Aku tidak lupa. Aku bahkan tidak mengenalnya sejak awal. Aku bukan Cheng Yangxi, aku Su. Aku tidak akan turun. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Itu bukan urusanmu. Lepaskan aku, kau. Hei! Kenapa kamu memukul orang? Seorang putri yang lahir dari pelayan. Terlahir dengan status rendah sejak dalam kandungan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Aku anak yang lahir dari seorang pelayan. Kamu bekerja sebagai pelayan untuk keluarga orang lain. Apa ada bedanya antara kita? Bagaimana mungkin aku sama denganmu? Kali ini benar-benar berbeda. Apa yang kuberikan padamu lebih simetris. Gu Qinghan, direktur utama dari Gu Corporation. The film was Yangxi. translated Tuan, and narrated Nyonya, by dia. Media. Bawa dia untuk membersihkan diri dulu. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi nanti. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kau. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kau. Ya Tuhan, kenapa dia? Cheng Yangxi, trik macam apa yang sedang kau mainkan sekarang? Menawarkan diri. Keluar dari kamarku. Gu Qinghan, apa kamu sakit? Keluar dari sini. Cheng Yangxi, sudah berapa kali kubilang padamu, aku sama sekali tidak tertarik pada wanita sepertimu. Dasar mesum, lepaskan aku. Berpura-pura jual mahal. Jadi nyonya ingin mandi bersama tuan. Kembalikan pakaianku. Aku ingin pergi dari sini. Buang semuanya. Tolong. Tolong kenakan pakaian yang sesuai dengan statusmu. Selain itu, tanpa izin tuan, kau bisa lupakan untuk meninggalkan mansion. Bukankah Cheng Yangxi istri keluarga Gu? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Sebaiknya kamu pahami ini baik-baik. Ini keluarga Gu. Aku istri sah Gu Qinghan. Jika kalian berdua masih ingin tinggal di keluarga Gu, sebaiknya kalian bersikap lebih baik. Dulu, ketika kami membulinya, dia tidak berani bicara. Mengapa dia seperti orang yang berbeda hari ini? Mungkin hanya dirimu sendiri yang menganggap dirimu Nyonya Gu.
Lihat, apakah Tuan memperhatikanmu? Sungguh menggelikan. Kau? Aku akan mencari Gu Qinghan sekarang juga. Tuan bilang kau tidak bisa tanpa izinnya. Kalungku yang patah. Masih ada di kamar mandi Gu Qinghan. Xiang Yangxi. Apakah kau mencoba merayuku lagi? Tuan Muda Gu, Anda salah paham. Aku datang untuk mengambil kalungku kembali. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Xiang Yangxi. Sudah berkali-kali kukatakan, upayamu untuk merayu tidak menarik bagiku. Lepaskan aku. Aku bukan istrimu. Cheng Yangxi, cepat kirim mobil untuk membawaku keluar. Amarah macam apa yang sedang kau tunjukkan sekarang? Sadari statusmu sendiri. Tinggal di rumah dengan patuh. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Sudah kubilang, tanpa izinku, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Gu. Kalau begitu aku akan menyiksamu sampai kamu memohon padaku untuk pergi. Baik, jika kamu ingin aku merayumu, aku akan melakukannya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Xiang Yangxi, beraninya kau menggigitku. Kamulah yang mendorongku pergi. Selamat tinggal. Hai. Pergi ke pemakaman bersamaku hari ini. Berpakaianlah yang pantas. Apa? Pemakaman? Jangan banyak bicara saat di sana. Jangan mempermalukanku. Sempurna, kesempatan untuk menyelinap pergi. Rumahku. Lu Huaichen sudah mati. Para tamu terhormat, para sahabat dan keluarga yang terkasih, hari ini kita berkumpul di sini dengan hati yang berat. Untuk berduka cita yang mendalam atas Nona Su Yangxi. Dan berterima kasih kepada semua yang telah datang. Terima kasih. Silakan undang kepala keluarga untuk menyampaikan terima kasih. Lu Huaichen belum mati. Lalu siapa yang mati? Selamat datang semuanya. Untuk mengantar istri tercinta Ke untuk terakhir kalinya. Kudengar Nona Su sombong dan angkuh. Dia menggunakan kekuasaan keluarga Su sebelumnya. Nona Su memperlakukan Direktur Utama Lu seperti itu sebelumnya. Namun Direktur Utama Lu mengabaikan dendam masa lalu. Membantunya dengan pengaturan pemakaman. Dia benar-benar pria yang baik, setia, dan saleh. Direktur Utama Lu dan Nona Song. Benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan. Terima kasih banyak semuanya. Mungkinkah Cheng Yangxi? Aku terlihat persis seperti Cheng Yangxi. Dan kami berdua sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit yang sama. Lu Huaichen salah mengira aku. Huaichen, ada apa? Kurasa aku melihat Yangxi. Oh tidak, aku tidak mulai membiarkan Lu Huaichen mengenaliku. Xiang Yangxi, kau sakit, kan? Hei, jangan bergerak, aku takut. Kau gila? Su Yangxi sudah mati. Xiang Yangxi, apakah kamu gila? Aku beritahu kau. Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin menyukaimu. Hari ini, di depan semua orang, aku akan memberimu sedikit muka. Jika kau melakukan ini lagi di masa depan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti gila. Kenapa aku melihat Yangxi pada setiap orang?
Siapa ini? Ceroboh sekali. Cheng Yangxi. Aku tidak menyangka itu kau. Dasar bodoh. Orang ini mengenal Cheng Yangxi. Apakah mereka punya permusuhan? The film was translated and narrated Cheng by Yangxi, M kau- Media. Tahukah kau berapa banyak nyawamu? Harga pakaianku ini? Cepat berlutut dan jilat sampai bersih untukku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Lepaskan aku. Kau tidak berpikir hanya karena kau menikah dengan tuan muda Gu. Kau sudah berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix, kan? Itu adalah sesuatu yang diberikan Chuning kepadamu. Sebaiknya kau sadar diri. Jangan benar-benar berpikir kau ini istimewa. Orang macam apa kamu? Berani menantangku di sini? Apa kamu orang kaya baru? Mengenakan pakaian ketinggalan zaman dari konter, dan lihat kondisi sepatumu. Mungkinkah itu barang bekas? Aku mati tertawa. Semua orang menonton. Temperamen ini cukup menarik. Orang ini terlalu mirip dengan Yangxi. Itu istri tuan muda Gu, bermarga Cheng. Namanya juga Yangxi. Apa? Namanya Yangxi? Naiklah. Hanya dengan menggunakan identitas Cheng Yangxi, bisakah aku melampiaskan kemarahan ini? Jika aku pergi sekarang, Menjauhlah dariku. baiklah, baiklah, tuan muda Gu. Apapun yang Anda katakan baik-baik saja. Baiklah, ini semua salahku. Tanpa izinmu, aku memeluk pinggang kecilmu, mencium mulutmu. Diam. Mengemudi. Aku pasti sudah kehilangan akal sehatku. Hari ini adalah pemakamannya. Lima tahun lalu. Aku akan mengembalikan uang ini padamu nanti. Aku tidak butuh kamu mengembalikannya padaku. Aku memberikannya padamu dengan sukarela. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Aku hanya ingin kamu bisa menikah denganku di masa depan. Itu sudah cukup. Pekerjaan belum selesai. Aku akan ke ruang kerja untuk lembur. Kamu tidur sendiri. Anggap saja diriku yang dulu. Benar-benar mati hari ini. Lu Waichen, tunggu saja aku. Kau seharusnya tidak berdebat dengan orang seperti itu hari ini. Seseorang yang tidak bisa diperkenalkan di depan umum. Itu memalukan. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Tuan muda Gu yang tidak bisa melindungi istrinya ini. Lain kali aku dibully. Haruskah aku hanya menahannya seperti ini? Untuk membawa kehormatan bagi keluarga Gumu. Benarkah The film was begitu? translated Demi and reputasi keluarga narrated Gu. by M Media. Aku akan melindungimu. Keluarga Su.
Lalu apa maksudmu di pemakaman? Cheng Yangxi. Dia sangat mirip. Dengannya. Sangat mirip Su Yangxi. Kau masih belum melupakan orang itu. Mengapa kau tidak keluar untuk menegakkan keadilan saat itu? Ketika kau mencabut selang pada orang tua itu, mengapa kau tidak begitu penyayang? Jangan lupa, ketika dia berhenti bernapas, kau ada di sana. Cheng Yangxi yang mengurusnya. Cheng Yangxi yang mengurusnya untukku. Hutang-hutang yang kamu miliki akan aku selesaikan denganmu satu persatu. Oh ya, apakah Gu Qinghan tidak datang untuk sarapan lagi? Sejak terakhir kali aku memeluk Gu Qinghan di pemakaman, dia belum muncul selama seminggu. Apakah dia sebegitu polosnya? Kamu siapa? Ibu Cheng Yangxi. Kamu gila, datang ke sini untuk memukul orang. Kau gadis, sudah berapa hari kau menikah dengan tuan muda Gu? Dan kau sudah begitu sombong, sampai kau tidak mengenali ibumu sendiri? Jadi ini ibunya Cheng Yangxi. Kudengar kau bahkan membuat keributan ingin bunuh diri. Bahwa kau bisa menikah dengan tuan muda Gu, itu semua berkat Nona Chuning. Jika kau mati, orang-orang akan salah paham bahwa pernikahan yang dikenalkan Nona Chuning kepadamu tidak baik. Tidak masalah jika kau kehilangan nyawamu ini. Tapi jangan merusak reputasi Nona Chuning. Tidak. Kamu ini ibu kandung, siapa sih? Nyawa putrimu. Apakah bahkan tidak seharga reputasi Nona Shu? Jangan lupakan ketika kau masih kecil. Itu semua berkat Nona Chuning, memberimu pakaian yang tidak dia pakai, sehingga kau punya pakaian untuk dipakai. Segala sesuatu yang kau makan, minum, dan gunakan, mana yang bukan diberikan padamu oleh Nona Chuning? Kau hanya orang rendahan yang tidak tahu berterima kasih. Kalau aku rendahan, lalu kamu apa? Kau? Aku ingin lihat siapa yang berani menggertak istriku di depanku. Kau datang ke keluarga Gu hari ini hanya untuk memberi pelajaran pada istriku. Ulang tahun Nona Chuning tinggal beberapa hari lagi. Aku di sini untuk mengantar undangan. Aku sudah menerima undangannya. Kau bisa pergi sekarang. Terima kasih hari ini. Sudah kubilang. Demi reputasi keluarga Gu, aku akan melindungimu. Tubuh ini masih terlalu lemah. Untungnya, aku belajar cara membuat makanan obat sebelumnya. Tapi tubuh ini masih perlu dikondisikan sendiri. Untungnya, dapur keluarga Gu besar dan punya segala macam bahan. Tidak tidur larut malam, apa yang kau lakukan di sini? Wanita ini secara khusus belajar memasak untukku. Sampai sejauh ini, hanya untuk menyenangkan aku. Aku akan memberimu sedikit muka. Makanan obatku. Wanita ini mudah puas. Dia menangis terharu hanya karena makan sesuap masakannya. Aku bisa memberinya sedikit hadiah. Oh ya, pesta ulang tahun Suning tinggal beberapa hari The lagi. film was Aku akan membawamu translated bersamaku and nanti. narrated by Berpakaianlah N formal. Media. Hei! Sungguh tak tahu malu. Kakak Qinghan, kamu akhirnya di sini. Selamat ulang tahun, Xiaoning. Suning, nona muda keluarga Su. Terima kasih. Ayo pergi. Jadi wajah Balokes ini ternyata bisa tersenyum. Sepertinya Nona Su ini cukup istimewa di hatinya. Xiaowan, bergaulah baik dengan kakak Qinghan. Kakak Qinghan berjanji padamu waktu itu. Dia bisa memberimu apapun kecuali cinta. Tapi dia hanya bercanda. Aku pasti akan bicara dengannya baik-baik nanti. Apa yang sedang kalian bicarakan? Aku baru saja bilang pada Xiaowan,
Kalau kamu berani mengintimidasinya, aku, sebagai keluarganya, pasti akan membelanya. Sungguh teh hijau. Nanasu, Anda mungkin salah paham. Tuan Gu kami memperlakukan saya dengan sangat baik. Apapun yang saya inginkan, dia berikan. Kami sangat mesra. Benar, bukankah begitu? Kakak Qinghan, kamu sudah keterlaluan. Kalian adalah suami istri. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak bisa memaksanya memanggilmu Tuan Gu. Ini sangat tidak sopan padanya. Salah ucap, Tuan Gu hanyalah nama panggilan sayang di antara kami di kamar tidur. Qinghan biasanya, lebih suka aku memanggilnya begitu. Benar, Qinghan. Ya, Benarkah? Baiklah, baiklah kalau begitu, baiklah, kalian berdua duduk dulu, aku akan melayani tamu. Cheng Yangxi, kau cari masalah? Ini pertama kalinya aku mendengar, seorang istri mengusir, wanita yang mengincar suaminya sedang mencari masalah. Kamu benar-benar tidak bisa melihat? Orang itu hanya melihatmu sebagai cadangan. Hei! Tidak bisakah kamu melihatnya? Zuning itu bukan orang baik. Aku tidak tahu apa yang kamu suka darinya. Aku beritahu kau, jika nanti kau masih ingin punya hari-hari yang sedikit lebih damai, sekarang tutup mulutmu. Suning adalah gadis terbaik di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih baik. Dia 1000, 10.000 kali lebih baik darimu. Bersihkan lukanya. Suning. Aku beritahu kau, Xiaoning menganggapmu teman. Jika kau berani menyakitinya, aku pasti akan membuatmu menyesal, karena muncul di dunia ini. Juga, jika bukan karena kebaikan Xiaoning, aku tidak akan pernah bisa menikahi wanita licik dan manipulatif sepertimu. Jangan pernah bermimpi aku tidur denganmu. Kenapa kamu terus bicara tentang tidur, tidur? Apa kamu pikir semua orang ingin tidur denganmu? Cheng Yangxi, kau cari matu? Kakak Qinghan. Jangan mengintimidasi Xiaowan. Aku belum pernah mendengar Tuan Muda Gu melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya. Bagaimana dia bisa memperlakukan istrinya seperti ini? Kurasa Tuan Muda Lu lebih baik. Nona Su adalah orang yang sangat buruk. Tapi setelah menikah, Tuan Muda Lu memperlakukan Nona Su tetap dengan sangat hati-hati. Nona Su, Anda salah paham. Barusan, Tuan Gu sedang membantu merapikan rambutku. Anda juga tahu bahwa Tuan Gu tidak dekat dengan wanita. Mungkin dia benar-benar pria lurus. Jadi tindakannya tidak terlalu lembut. Kakak Qinghan, maafkan aku salah paham padamu. Yangxi, apakah itu kamu? Kamu tidak mati. Kali ini, Lu Huaichen sudah melihat wajahku. Aku khawatir tidak ada lagi yang bisa disembunyikan sekarang. Tuan, Anda sepertinya salah mengenali saya. Nama belakang saya bukan Su, tapi Chen. Tuan Lu. Anda di tempat umum, menarik-narik istri saya. Apa maksud Anda dengan itu? Yangxi, aku tahu aku salah. Aku mohon, kembalilah bersamaku, baiklah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Tuan, istri Anda sudah meninggal bulan The lalu. film was Apakah Anda lupa translated begitu cepat? and Anda narrated membangun by kekayaan Anda Media. mengandalkan keluarga Su. Naik dari menantu tinggal menjadi direktur utama. Di belakang Nona Su, Anda dan pacar kecil Anda berselingkuh. Saat Nona Su masih hidup, saya tidak pernah melihat Anda begitu peduli padanya. Untuk siapa kamu melakukan pertunjukan ini? Sungguh konyol. Aku benar-benar mencintai Yangxi. Hanya saja saat aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku sangat ingin mencari kesempatan untuk menebusnya. Jika kamu benar-benar mencintainya dan ingin menebus kesalahanmu, kenapa kamu membiarkan orang lain menjebaknya? Biar ku beritahu, kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi berhentilah membohongi dirimu sendiri. Sang cadangan yang patah hati sedang minum-minum gila-gilaan. Dia tidak akan mengamuk karena mabuk nanti, kan? Gu Qinghan, apa yang kamu lakukan? Aku Cheng Yangxi, orang yang paling kamu benci. Aku bukan Suning. Jangan salah sangka aku dengannya. Cheng Yangxi, kamu bilang kamu menyukaiku sejak kecil.
Hari ini di perjamuan Suning, aku membentakmu seperti itu. Namun kamu masih berusaha melindungi reputasiku. Suning bilang dia juga menyukaiku. Tapi dia selalu menggunakan pikiran paling jahat untuk berspekulasi tentangku. Mau tahu kenapa? Kemari, akan kuberitahu. Kalau begitu telepon dia dan tanyakan padanya, kenapa kamu mencariku? Chang Yangxi, aku berhutang budi padamu. Ketika kamu ingin membalasnya, datanglah temui aku kapan saja. Apakah si bodoh yang mabuk cinta ini mengigau? Apa mereka sudah gila? Halo. Saya Lu Huichen. Boleh saya tahu Anda siapa? Kenapa aku harus menelpon Lu Huichin? Aku pasti mengigau karena demam. Ini Yangxi. Dia tidak mati. Huichin, kenapa kamu di sini? Aku sengaja mempelajari masakan dari buku resep untuk memasak untukmu. Gu Qinghan, Ada apa denganmu? Kenapa kamu The sangat film panas? was translated aku merasa and tidak enak badan. narrated by Aku merasa Media. seperti akan mati. Dokter, Ayo, ambilkan kursi roda. Jangan khawatir, keluarga menunggu di luar. aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuat seluruh rumah sakitmu membayar. Sedang menjalani operasi. Dokter, Untungnya, dia dibawa tepat waktu. Lebih lambat sedikit saja dan demamnya akan membuatnya dalam keadaan vegetatif. bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya tidak lagi kritis. Untuk 1 atau 2 tahun ke depan, dia lemah dan rentan sakit serta butuh istirahat yang baik. Dia perlu memulihkan diri dengan baik. Kakak Qinghan. Dulu tidak seperti itu.
Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Aku hanya khawatir pada Xiaowan. Dia dulu datang padaku setiap kali merasa diperlakukan tidak adil. Hatiku sangat sakit. Kalian mengobrol dulu. Aku akan keluar dan mengambilkan sesuatu untuk kalian makan. Xiaowan, kakak Qing Han pasti mengintimidasimu lagi, kan? Kalau tidak, kenapa kamu tiba-tiba sakit? Kalau kamu tidak bahagia, aku bisa membantumu memohon pada kakak Qing Han untuk menceraikanmu. Guo Qing Han sangat baik padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Xiaowan, kamu tidak perlu menutupi kakak Qing Han. Dia selalu sombong. Sedangkan untuk orang yang dia pandang rendah, tidak terhindarkan dia akan menargetkan mereka. Tapi bukan salahmu kalau dia tidak menyukaimu. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Chang Yangxi adalah istriku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku tidak bermaksud begitu. Yangxi baru saja bangun dan butuh istirahat. Kamu keluar dulu. Chang Yangxi. Sekarang aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi. Apa yang tidak bisa kau lihat? Kamu benar-benar menjadi lebih licik akhir-akhir ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu sengaja membiarkanku mendengarnya, untuk membuatku bertengkar dengan Suning, untuk mendapatkanku. Ya, aku melakukan ini hanya untuk mendapatkanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, mendapatkan dirimu saja juga tidak apa-apa. Kamu hanya berangan-angan. Aku hanya berangan-angan. Mendapatkan dirimu saja juga tidak apa-apa. The film Maka was setidaknya aku translated bisa and menduduki narrated identitasku by sebagai Nyonya Emilia. Gu. Kita ditakdirkan untuk terjerat seumur hidup ini. Apakah kamu benar-benar Chang Yangxi? Nona Su, Qing Han, dia tidak ada di sini. Xiaowan, kamu salah paham. Aku tidak datang mencari kakak Qing Han. Dalam beberapa hari, keluarga kakak Hui Chen akan mengadakan jamuan. Bukankah sakitmu hampir sembuh? Aku tidak berani pergi sendiri, kamu ikut denganku. Lu Weichin. Apa yang perlu ditakutkan? Dia terlalu luar biasa. Aku tidak berani berbicara dengannya. Aku takut membuatnya marah. Tidak berani bicara. Hei, kau tidak menyukainya, kan? Hei, manusia Phoenix itu hanya mengandalkan istrinya untuk maju. Malah, dia mencelakai istrinya untuk merebut harta keluarga apa yang bisa disukai dari orang seperti itu. Ini salah paham. Nona Su yang menggunakan paksaan dan bujukan, memanfaatkan penyakit serius ibunya untuk mengambil kesempatan dan memaksanya menikah.
Itu semua Nona Su yang menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaannya. Kakak Wei Chen hanya berbakti. Apa yang salah dia lakukan? Aku tidak begitu jelas tentang situasinya. Kalau begitu kau pergi. Kalau begitu sudah beres. Kamu akan ikut denganku nanti, kan? Sungguh merebut kesempatan. Sungguh pernikahan paksa. Lu Huaiqin, aku mencari kemana-mana tabib rakyat untuk menyelamatkan ibumu. Di depan orang luar, kau benar-benar mengatakan itu tentangku. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Di sisi kakak Wei Chen, selalu ada orang tercela bernama Song Yi. Sangat menjengkelkan. Song Yi mabuk. Jadi aku membawanya kembali. Kalian berdua biasanya punya hubungan yang cukup baik. Kamu seharusnya tidak keberatan, Kak. Kakak Wei Chen, sebelum dia bercerai, wanita bermarga Su itu. Song Yi sering bersama kakak Wei Chen. Dia pelaku berulang. Dia sering menjadi simpanan orang lain. Dan juga, dia hamil. Dia bahkan tidak tahu siapa ayah anak itu. Mencari kakak Wei Chen untuk dijadikan kambing hitam. Maksudmu, anak yang dikandung Sang He bukan anak Lu Wei Chen? Yanxi, kita sudah lama tidak bertemu. Wei Jin. The film was translated Saat aku and melakukannya dulu, narrated by dia N sangat Media. jijik. Mengapa diungkit lagi sekarang? Anda pasti Tuan Lu? Maaf, Nona Cheng. Saya mengejutkan Anda. Anda terlalu mirip dengan istri saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kau begitu mencintai mantan istrimu? Bahkan orang luar sepertiku tersentuh. Jika kau tahu ini sebelumnya, istrimu tidak akan meninggal di usia semuda itu. Istri barumu ada di sini. Kau yakin? Kau akan menyebut mantan istrimu lagi. Xiaowan, kamu memang sedikit mirip Nona Su. Lihat, dia bahkan mengiramu sebagai dia. Kesalahannya hanya menunjukkan bahwa dia tidak cukup perhatian pada mantan istrinya. Belum tentu aku cukup mirip dengannya. Xiaowan, apa kamu kenal kakak Wei Chen? Istri yang sudah meninggal itu? Tidak, aku tidak. Aku khawatir tentangmu. Seleraku sangat bagus. Kakak Wei Chen. Dia sebenarnya sangat mencintai mantan istrinya. Kamu dan dia hanya salah paham satu sama lain. Mungkin. Tapi orang tercela bermarga Song itu selalu menempel di sisi kakak Wei Chen. Sekarang bahkan ada orang mati yang tidak bisa aku sangi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kakak Wei Chen menyukaiku? Aku juga tidak tahu. Apa kesukaan Tuan Lu? Tapi jika dia sangat mencintai mantan istrinya, maka pakaian dan gaya mantan istrinya pasti sesuai seleranya. Benar, Xiaowen. Kamu benar-benar terlalu pintar. Aku bisa berpura-pura menjadi Nona Su untuk mendekatinya. Begitu semuanya sudah beres. Aku ingin lihat apakah Song itu masih bisa menghentikanku.
Tuan Gu, apa yang Anda lakukan? Aku akan membawa istriku pulang. Gu Qinghan, kamu gila. Kenapa kamu mengikuti Suning ke perjamuan Lu Huaichen? Kakiku milikku sendiri. Tidak boleh aku pergi. Apa hubungannya denganmu? Atau kau bilang bahwa kau cemburu saat melihat Suning? Ada apa? Kamu tidak bisa merayuku sekarang. Jadi kamu akan merayu pria lain? Apa kamu pikir kamu agak mirip dengan istri mendiang Lu Huaichen? Istri mendiang. Dan buru-buru ingin menjadi penggantinya. Gu Qinghan, begitu caramu melihatku? Suning mengundangku hari ini. Dia ingin mengejar Lu Huaichen dan memintaku membantunya mencari Idi. Apa, kau sedih? Meskipun Suning sudah jatuh cinta pada orang lain. Kabar baiknya adalah, kau tidak harus menjadi cadangan lagi. Siapa yang disukai Suning? Apa hubungannya denganku? Kamu. Cheng Yangxi, kamu adalah istriku. Mulai sekarang, kamu hanya boleh mencintaiku. Jauhi Lu Huaichen itu. Kau belum jatuh cinta padaku, kan? Wanita seharusnya cukup menyukai hal semacam ini. Yangxi pasti sangat menyukainya. Tapi Nyonya dan Nona Cho pergi ke perjamuan keluarga Lu bersama. Dan kami tidak tahu kapan mereka akan kembali. Dia pergi bersama Suning ke perjamuan Lu Huaichen. Cheng Yangxi, kamu. Jika kau tidak mencintaiku, The film was mengapa kau peduli? translated Apakah and aku dan Lu narrated Huaichen by M. jauh Media. atau dekat? Jadi kamu melakukannya untuk membuatku cemburu. Dan sengaja pergi mencarinya, kan? Tentu saja tidak. Apa yang kukatakan padamu hari ini, bukanlah lelucon. Jangan pergi mencari Lu itu lagi di masa depan. Aku tidak akan mencari Lu Huaichen lagi. Aku sudah memberitahumu. Itu yang disukai Suning. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Satu-satunya pria yang kusukai adalah kau. Apakah itu cukup? Nanan. Siapa yang memberikannya padaku? Tuanku baru saja datang dari sini dan berhenti di depan pintumu cukup lama. Gu Qinghan benar-benar memberiku hadiah. Aku tidak mau kembalikan padanya. Ada apa? Nyonya tidak menyukainya? Lalu apa yang dia suka? Pergi ke mall bersamaku. Hah? Jika kamu tidak suka cincinnya, kita bisa beli yang baru. Baru tahu kemarin.
tidak bisa menjadi cadangan Suning. Sekarang kau sudah menerimanya. Aku tidak punya hubungan dengannya. Kamu cemburu? Lihat, kau tidak menyukaiku. Kau baru saja ditinggalkan sekarang, dan merasa sedikit kesal, itu saja. Tuan Gu, karena kau tidak bisa mengenali hatimu sendiri, jangan memaksakan diri. Aku tidak mau pria yang tidak mencintaiku. Bu Qinghan, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Bagaimana? Chuning memang mencurigai identitasmu. Dia menghabiskan banyak uang, menyelidiki apa yang terjadi padamu saat itu. Tapi dia sepertinya sangat menyukai Lo Huaichen. Baru-baru ini, dia juga menirumu. Kebiasaan gaya hidupmu saat itu, untuk mendekati Lo Huaichen. Bagaimana dengan Song Yi? Kalau begitu, setelah The Chuning film was memastikan kau bukan Su translated Yangxi, and narrated by dia Ed tidak lagi Media. menganggapmu musuh. Baru-baru ini, dia sepenuhnya fokus untuk berurusan dengan Song Yi. Mereka seperti anjing yang berkelahi di antara mereka sendiri, dan mungkin keduanya tidak akan berakhir baik. Apakah itu menjebakku dulu? Atau menindas Cheng Yangxi? Aku akan membuat mereka membayar harganya. Kakak Hue Chen, ini sup yang kubuat khusus untukmu. Cicipi. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu bilang perlu menemuiku tentang sesuatu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Siapa yang mengajarimu membuat sup ini? Aku tidak percaya kamu tidak akan termakan umpan. Zuning. Apa yang kamu masukkan ke dalam sup? Kakak Hue Chen. Aku menyukaimu, aku. Kamu terlalu banyak makan makanan laut. Jadi jangan selalu membuatkanku sup makanan laut. Tidak apa-apa, aku tidak sakit. Cicipi sup ini. Apakah rasanya yang kau suka? Apa yang sedang kau lakukan? Panggil dokter. Tolong minta Norazu untuk pergi. Nona Zhao, kau benar-benar tidak punya malu. Apa bedanya kamu denganku? Dulu, kakak Hue Chen belum bercerai. Kamu saja yang memaksakan diri, menghancurkan keluarga orang lain. Sekarang kakak Hue Chen, setidaknya masih lajang. Kamu orang tak tahu malu. Aku tidak tahu sudah berapa banyak pria yang kamu mainkan. Dan sekarang kamu masih berani menceramahiku. Nona Zu, silakan pergi segera. Aku bisa berpura-pura bahwa hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu juga keluar. Membunuh Su Yangxi tidak akan membuatmu berkurang.
Selama kau mati, Huai Chen bisa tinggal di sisiku selamanya. Kamu mau kemana? Aku akan pergi tamasya musim semi di pinggiran kota bersama Suning. Ada apa, Direktur Utama Gu? Kau mau ikut juga? Aku ada rapat hari ini, jadi aku tidak akan pergi. Ini kartunya, kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Hai, lihat. Dia benar-benar manusia. Tuan hanya bersikap baik padanya selama beberapa hari. Lihat bagaimana dia bertingkah di depan Tuan. Tidak tahu malu. Berhenti bicara, seseorang mungkin mendengarmu. Nanti temui pengurus rumah The tangga film was untuk menyelesaikan translated gajimu. and Keluarga Gu narrated tidak by membutuhkan N begitu Media. banyak orang malas yang suka bergosip. Kau sebelumnya, bukankah kau pergi menyatakan perasaan pada Lu Huichen? Bagaimana hasilnya? Berjalan lancar. Tapi, di sisi kakak Huichen, orang tercela bermarga Song itu sangat menjengkelkan. Selalu keluar membuat masalah. Tapi tidak masalah. Aku sudah memikirkan metode baru. Metode apa? Kakak Huichen suka anggrek ungu. Aku ingin menyewa seluruh lahan untuk menanam anggrek ungu untuknya. Kakak Huichen akan tahu. Dia pasti akan sangat senang. Beberapa tahun lalu, aku suka anggrek putih. Lu Huichen bilang dia tidak menyukainya. Sekarang, dia pikir aku sudah mati. Dan dia melakukan semua ini untukku. Lu Huichen, apakah kau melakukan ini agar dilihat orang lain? Atau kau benar-benar menyesalinya? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Aku memberitahumu. Saya istri Gu Qinghan. Jika kau berani menyakitiku, kau tamat. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Gu Qinghan. Panggil ambulans cepat. Ambulans sedang dalam perjalanan. Gu Qinghan, Apa aku menakutimu? kenapa kau begitu bodoh? Aku hanya senang kamu baik-baik saja. Apakah layak melakukan semua itu untukku? Gu Qinghan. Gu Qinghan. Panggil ambulans cepat. Gu Qinghan. Semua orang bilang aku buruk. Jika aku tidak bersikeras pergi piknik. Kakak Qinghan tidak akan. Aku pergi menyelamatkan istriku. Jangan membawanya lagi ke tempat berbahaya seperti itu di masa depan. Aku baik-baik saja. Zuning juga mendorongku keluar secara tidak sengaja. Dia tidak sengaja melakukannya. Kamu mendorongnya jatuh. Kamu menakutinya. Dia tidak bermaksud kasar padamu. Dia hanya terlalu mengkhawatirkanku. Kamu baik-baik saja? Tidak perlu Direktur Utama Lu khawatir. Aku melindungi orang-orangku sendiri.
Kakak Hue Chen. Pembunuhnya sudah mengaku. Song Yi menyewa orang untuk membunuhku. Nona Zhu mungkin salah. Song Yi baru saja mengalami kecelakaan mobil kemarin. Dia di rumah sakit sekarang dan belum sadar. Dia berpura-pura. Pembunuhnya juga bilang bahwa Song Yi yang memerintahkan mereka untuk membunuh Su Yangxi waktu itu. Song Yi bukan orang seperti itu. Tanyakan The film padanya was saat dia bangun, translated dan kamu and akan tahu, narrated by kami punya M bukti Media. manusia dan materi. Sudah berapa lama Su Yangxi meninggal? Kau masih belum bisa melupakannya. Sekarang ada Chuning yang lain. Kau juga jatuh cinta padanya, kan? Padahal aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kau bilang kau akan menikahiku. Apakah itu alasanmu menyakitiku? Song Yi, kapan kamu jadi seperti ini? Itu kau. Itu karena kau ragu-ragu. Sehingga aku menjadi seperti ini. Aku sengaja berpura-pura lemah. Untuk membuat orang itu Su Yangxi marah. Membuatmu salah mengira itu Su Yangxi. Mengamuk untuk menggertakku. Su Yangxi. Aku membunuhnya, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Su Yangxi. Su Yangxi datang untuk mengambil nyawaku. Su Yangxi. Akulah pelakunya. Jadi selama ini, Yangxi tidak pernah berbohong. Dia juga tidak sengaja mengamuk. Aku terlalu berspekulasi tentangnya. Nona Zhu, aku tahu kamu menyukaiku. Tapi aku tidak butuh siapapun. Istriku akan cemburu. Kamu harus mencari seseorang yang baik. Berikan padaku. Oh ya, Nanan. Kenapa kau sendirian? Di mana Xiaoya? Xiaoya membicarakanmu di belakangmu. Tuan sangat marah dan memecatnya. Ada apa? Nyonya, jika kau bertanya tentang Xiaoya lagi, Dia ceroboh dan tidak hati-hati, aku mengusirnya. jelas kau peduli padaku, tapi terlalu malu untuk mengatakannya. Oh ya, aku terluka sekarang. Tidak nyaman sendirian. Mulai hari ini, pindah ke tempatku untuk tinggal. Dan rawat aku. Ada apa denganmu? Jika kamu ceroboh dan tidak hati-hati, jangan berpikir untuk mencoba menyenangkan aku. Karena kau sangat peduli padaku. Kenapa bersikap seolah kau tidak peduli? Ya, aku memilikimu di hatiku. Bagaimana denganmu? Apa kamu menyukaiku? Tidak, Kenapa? karena menurutku tubuhmu terlalu lemah. Tidak cukup baik. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu, apakah aku cukup baik.
Song Yi film was dijatuhi hukuman penjara translated seumur hidup, and narrated perkembangannya by menyenangkan. M-Media. Apa-apaan ini? Istri dari Presiden Gu yang terhormat. Ternyata seorang mahasiswi. Dan berutang uang kuliah 1 semester. Kau bercanda? Kenapa wanita ini, seperti ini, selama berhari-hari, tidak mengirimiku pesan? Mungkinkah dia melupakanku setelah mendapatkan apa yang dia inginkan? Apa yang dilakukan wanita ini beberapa hari terakhir? Kemana lagi dia berkeliaran? Nyonya telah mendaftar kelas memasak akhir-akhir ini, dan terus merekam video. Mungkin ingin menunjukkannya padamu. Bodoh, selalu melakukan hal-hal tidak berguna ini. Bahkan tidak tahu cara menyenangkan orang. Juga, sekolah Nyonya mendesaknya untuk membayar uang sekolah semester lalu. Katanya mereka sudah mengirim banyak pesan kepada Nyonya. Tapi Nyonya masih belum membayar uang sekolah sepenuhnya. Pantas saja dia menyembunyikannya dariku akhir-akhir ini. Jadi semuanya karena hal-hal ini. Kenapa uang sekolahnya tidak dibayar? Nyonya dulu bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang sekolah. Tapi setelah menikah, kau tidak mengizinkannya lagi. Tapi, bukankah aku memberinya sejumlah uang saat dia menikah? Uang itu. Apa yang kau lakukan di sini? Ibu, sekolah itu membutuhkan uang sekolah. Kau sudah menikah. Apa gunanya ijazah kelulusan? Jika kau mau uang, minta saja pada suamimu. Jangan berpikir untuk bergantung pada orang tuamu seumur hidup. Bukan begitu saat kami menikah. Bukankah Ching Han memberi keluarga kita lebih dari 1 juta? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu sebesar ini hanya untuk memberimu pergi gratis. Bagaimana aku membesarkan yang seperti ini? Benda tidak berguna sepertimu. Jika kau tidak bisa membayar uang sekolah lagi, aku tidak akan mendapatkan ijazah kelulusanku. Jika kau mau uang, minta saja pada suamimu yang kaya. Tidurlah dengannya. Jika kau merayunya, apakah dia masih kekurangan uang sekolahmu yang beberapa ribu yuan itu? Kau benar-benar benda tidak berguna. Uang itu sepertinya sudah ditipu oleh ibu Nyonya. Apa yang dipikirkan wanita ini? Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diintimidasi seperti ini? Cepat pergi dan bayar uang sekolahnya lunas. Dan transfer 200.000 lagi ke kartunya. Lemah dan mudah diintimidasi di luar. Tapi menunjukkan taring dan cakar di depanku. Apakah kamu masih Cheng Yangxi yang kukenal? Nah, ibu dengar kau kaya sekarang. Kau melunasi semua uang sekolah sekaligus. Ibu sekarang berutang uang pada seseorang. 3 juta. Lihat, aku tidak punya uang. Kamu bisa pergi memohon pada tuan muda Gu. Dia sangat menyukaimu sekarang. Selama kamu mau meminta, dia pasti akan memberikannya padamu. Kamu tidak tahu betapa kejamnya para penagih utang itu. Jika kamu tidak menyelamatkan ibu, ibu akan kehilangan nyawaku. Nah, kamu harus menyelamatkan ibu. Apa urusan hidupmu denganku? Dan lagi pula, jika kau mati, aku akan memenuhi kewajibanku sebagai anak. Dengan mengumpulkan jenazahmu. Kamu tega sekali. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Baik. Ini selingkuhan yang kamu cari di luar, kan? Kalau kamu tidak memberiku uang hari ini, aku akan langsung memberitahu tuan muda Gu. Lihat apakah dia masih menginginkanmu. Kau bisa coba saja. Lihat apakah dia akan memilih percaya padamu. Atau apakah dia akan
mengirim orang yang memfitnah istrinya ke penjara. Tidak, kamu bukan anakku. Anakku tidak akan pernah berani bicara padaku seperti ini. Oh ya, anakku punya tanda lahir di dadanya. Kamu menjauh dariku. Kamu lepaskan aku. Lepaskan tanganku, lepaskan aku. Kamu lepaskan. Kamu Su Yangxi, kan? Tuan Lu, aku tidak tahu kenapa kau begitu peduli tentang identitasku. Jawaban apa yang kau cari? Jika aku bilang aku Su Yangxi sekarang, apakah kau berencana membunuhku lagi? Yangxi, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Itu semua Song Yi sebelumnya. Aku tahu dia mencoba membunuhmu. Aku secara khusus pergi ke pengadilan untuk bersaksi, agar dia mendapat hukuman yang lebih lama. Aku sangat mencintaimu. Kau mencintaiku. Jadi, ketika Song Yi dan aku terluka, kau menggunakan hidupku untuk menyelamatkannya. Aku minta maaf. Aku salah waktu itu. Dan aku sudah menerima balasanku. Anak Song Yi sama sekali bukan anakku. Anakmu. Tapi olehku. Aku minta maaf. Sayang sekali. Su Yangxi sudah mati. Aku Cheng Yangxi. Yangxi. Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu Cheng Yangxi yang sepenuhnya berubah? Atau Su Yangxi yang berganti kulit? Nyonya, keluarga Chu menelepon, mengatakan ibumu sakit dan ingin bertemu denganmu. Beberapa hari lalu, dia masih penuh semangat, memukul dan memarahiku. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sakit? Dia tidak mencoba menipuku agar kembali demi uang, kan? Katakan saja aku tidak punya waktu untuk pergi. Baiklah. Pergi lihat. Aku bisa pergi bersamamu. King Han. Karena kau membayar uang kuliahku, kau pasti sudah menyelidiki masa laluku. Orang itu sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Aku tidak pernah ingin berurusan dengannya lagi. Pergilah, jika dia butuh uang, maka aku punya di sini. Jika dia berani mengintimidasimu, aku akan berada tepat di belakangmu. Kalian sudah menjadi ibu dan anak selama lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya mengakhirinya. Aku pikirkan baik-baik. King Han, Ya, jika aku bukan Cheng Yangxi, apakah kau masih akan mencintaiku? yang kusuka adalah kamu. Entah kamu dipanggil Cheng Yangxi atau Su Yangxi. Itu tidak penting. Di mana The aku akan film was mendapatkan uang sebanyak translated itu? and Aku narrated khawatir by setengah mati. Media. Minum air dulu. Kurasa penyakit ibu tidak serius, kan? Cheng Yangxi. Bagaimana kamu bisa setega ini? Ibumu sakit parah. Dan kamu bicara santai sekali. Wanita durhaka sekali.
Oh ya? Ada 3 juta di kartu, cukup untukmu melunasi utang-utangmu. Tunggu sebentar. Aku punya syarat. Kondisi apa? Jika kau ingin mengambil kartu ini, kita akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Kamu. Baiklah. Kata sandinya adalah tanggal lahirku. Ayo pergi. Sekarang aku akhirnya punya uang. Hei, dengarkan apa yang mereka katakan untuk mencegah masalah di masa depan. Hei, orang tua, kalau 3 juta dan kita putus hubungan dengannya, bukankah itu terlalu murah baginya? Kalau kita memintanya sedikit demi sedikit, bukankah dia harus menafkahi kita seumur hidup? Bagaimanapun juga dia bukan putri kandungmu. Kamu masih berharap dia menafkahimu seumur hidup? 3 juta sudah banyak. Itu benar juga. Tidakkah kamu pikir kita terlalu jahat? Dulu, kamu merawat Nyonya Zhu, yang melahirkan anak kembar perempuan. Kamu menukar satu, dan menelantarkan satu. Yang ditelantarkan cukup beruntung. Dia hidup sebagai nona muda selama lebih dari 20 tahun. Sebelum meninggal, hidup Cheng Yangxi. Belum hidup dengan baik. Akankah kita menghadapi pembalasan? Pembalasan apa? Lihat apa yang kamu katakan. Putri kita Ningning. Dia hidup sangat baik di keluarga Chou. Lihat Tuan Besar Chu. Dia benar-benar menyayanginya, memberinya apapun yang dia inginkan. Kalau dia bersama kita, apa yang bisa kamu berikan padanya? Jangan sedih lagi. Orang seperti mereka, sejak awal tidak pantas menjadi orang tuamu. Aku juga tidak pernah menganggap mereka orang tuaku. Aku hanya merasa tidak adil bagi saudara kembarku. Apakah kamu merasa tidak adil untuk Su Yangxi atau Shen Yangxi? Kamu adalah Su Yangxi. Kau tahu selama ini. Kenapa kau tidak bicara? Aku bilang. Aku mencintai dirimu yang sekarang. Dan siapa namamu? Tidak ada hubungannya dengan identitas Mo. Bahkan jika Lu Huaijian dan aku punya anak bersama, kau tidak akan peduli, kan? Selama itu kamu, aku bisa mengabaikan segalanya. Tapi aku peduli. Anakku. Dan saudara kembarku yang disakiti. Aku harus mendapatkan keadilan untuk mereka. Jika kamu bersedia, aku bisa membantumu. Tahun itu, kamu merawat Nyonya Zhu, dan dia melahirkan sepasang anak kembar perempuan. Kamu menukar satu, dan menelantarkan yang lain. Akankah kamu menghadapi pembalasan? Pembalasan apa? Putri kita Ningning. Di keluarga Chu, bukankah dia hidup cukup baik? Putriku, kamu sudah menderita. Aku mengecewakan ibumu. Tahun itu dia melahirkan dengan sulit. Setelah melahirkan kalian, dia meninggal. Aku tidak pernah membayangkan putriku tinggal di luar. Membantu dua binatang kini. Membesarkan anak mereka. Hatiku sakit. Tuan Besar Chu, tolong ampuni saya. Kami tahu kami salah. Saya membesarkan putri Anda untuk Anda. Seseorang. Seret mereka keluar. Tuan Besar Chu, Biarkan mereka membusuk di penjara. Tuan Besar Chu. Aku mohon, Tuan Tuasu. Tuan Tuasu. Saya tahu saya salah. The film Ini was semua karena kamu, translated wanita. and narrated Kamu by menghancurkan M. Media. segalanya bagiku. Melakukan ini keterlaluan, bukan? Kamu bukan putriku. Selama 20 tahun, kamu hidup mewah di keluarga Zhu. Mengapa kamu pergi dan menyakiti putri kandungku?
Kamu sudah keterlaluan. Kamu sangat mengecewakanku. Kakak Jinghan, selamatkan aku. Bukankah kamu paling menyukaiku? Akulah yang menyelamatkanmu saat kita masih muda. Ceraikan wanita ini. Aku akan segera menikahimu. Bukan kamu yang menyelamatkanku saat kita kecil. Kenapa kamu terus berpura-pura? Bersihkan lukanya. Zumi. Aku tahu segalanya. Yang menyelamatkanku waktu itu adalah Cheng Yangxi. Semua yang dia gunakan adalah sesuatu yang pernah kamu gunakan. Bahkan yang tertulis di sapu tangan adalah namamu. Kamu jelas tahu segalanya. Kenapa kamu terus menggantikannya? Cheng Yangxi. Kamu wanita. Aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan sebagai hantu. Yangxi, semua orang yang menyakiti kakakmu sudah menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Kudengar keluarga Su telah ditekan olehmu sampai buntu dan mulai meminjam uang. Benar. Kenapa kamu masih memiliki perasaan yang tersisa untuknya? Aku hanya khawatir tentang fondasi keluarga Su. Aku hanya tidak ingin membereskan kekacauan ini. Lu Huaijin. Hei! Lu Huaijin, Lu Huaijin. King Han, cepat panggil ambulans. Sudah terlambat. Yangxi. Aku sudah siap mengembalikan perusahaan padamu. Aku bersalah atas kejahatan Keji. Hei! Lu Huaijin, Lu Huaijin. Kita makan di mana hari ini?